Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, yaitu Murtadin Cerdas Agata bersama dengan seorang ateis dan juga Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Iya, itu Arifin sebenarnya udah sopan Agatha. Islam Kristen, Pak? Islam lah. Bapak mau nanya apa, Pak? Enggak, tadi Arifin kan udah sopan. Nah, Bapak kalau mau ngomong sama Arifin di bawah. Ngapain kok ngurusin Arifin? Ini lagi orang-orang yang udah jelas-jelas ngolok-ngolok Tuhan saya, dibilangnya udah bagus katanya. Kan lebih gila lagi dari yang gila ini. Coba, waras nggak ketika ngata-ngatain Tuhannya orang kayak gitu? Hah? Kalian tuh lebih nggak waras. Yang barusan lebih nggak waras. Tahu tadi agamanya apa? Kalian dengar sendiri ya. Tuh, masa orang nggak waras dibilang waras? Yang lebih nggak waras lagi dibilang nggak waras. Bangkalan memang ya. Memang mereka itu harus saling membela memang. Kasian. Nggak bisa ya berpikir waras ya, kalau salah. Mau apapun agamamu salah ya salah aja. Saya aja kalau orang Kristen salah saya lempar. Tuh, itu artinya kebenaran itu tidak pernah kompromi. Ya, kebenaran itu sifatnya absolut. Tuh loh. So, kalian kayak gini aja nggak ngerti. Halo. Oh, turun. Kepencet kali ya. Deh. Maklum aja tak. Oh iya, ini fokus ngumpulin botol. Udah berapa tadi botol yang terkumpul? Oh iya, ini fokus ngumpulin botol. Udah berapa tadi botol? Oh, doubling ya? Halo, Wan. Halo. Assalamualaikum. Bang, Islam Kristen, Bang. kalau ateis boleh nggak masuk di sini? Di KTP agamanya apa, Bang? Saya KTP-nya Kristen. Ya, Bang. Boleh, Bang. Boleh. Mau bertanya apa, Bang? Mungkin kita fokus pada figur Figur itu pribadi apa? Yesus. Pribadi Yesus yang memiliki dua kodrati lah, manusia dan ilahi. Terus, yang mau ditanya apa? Hubungan antara ilahi dan manusia dalam pribadi Yesus ini seperti apa, Bang? Satu, kan menjadi satu. Itulah yang disebut tauhid atau tewahedo atau penyatuan. Oke. Lalu tadi kata profesor di atas, dagingnya Yesus ini bukan ilahi, itu Ya memang betul lah. Masa Allah berbentuk daging? ya artinya satunya seperti apa maksudnya? Satu dengan dua kodrat. Kayak saya nih kan. Kau tengok aku ini berapa? Ya satu. Bang, Abang Wan. Oke, satu. Bener ya, satu. Nggak mau ganti, nggak mau bilang dua. Enggak, satu. Oke, saya tanya, kodrat baju saya ini sama nggak dengan kodrat badan saya? Nah itu masuk ke dalam daging, inkarnasi. Jadi kamu mau nanya, jadi gimana tuh Kak hubungannya kayak saya nih? Saya memakai baju putih, kodrat baju dengan kodrat badan saya beda. Tetapi ini satuan, satu. Karena kamu tadi sudah mengakui saya satu. Ya. Itu. Apakah ketika saya memakai baju, badan saya berubah jadi baju? Apakah baju saya ketika saya pakaikan di badan saya, baju saya menjadi badan saya? Ya kan? Nah, tidak bercampur baur, tidak
tergerus antara kodrat yang satu dengan kodrat yang lain, tetapi dalam satu. Ya, jadi kodrat Jadi, ilahi dengan kodrat kemanusiaan itu beda, bisa menyatu tapi tidak bercampur baur. Ini yang dinamakan dwi kodrat. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ya, termasuk penjelasan hypostasis itu ya. Hipostasis. Hipostasis tidak bicara Ya. tentang itu. Hipostasis itu bicara tentang realita. Realita konkret. Itu berbicara tentang zat-zatnya Allah. Itu hipostasis. Wujud. Oh, justru hypostasis itu yang menggambarkan soal kepribadian Yesus berhubungan dengan ilahi ini. Kepribadian Yesus. Jadi- Apa kepribadian Yesus memang ya? Mbak bisa ngecek menurut kamus bahasa Indonesia itu apa arti hypostasis, coba bisa lihat di situ. Anda aja yang ngecek. Ya, arti hypostasis itu satu Realita dibungkus konkret. lain. Ya, satu dibungkus dengan yang lain. Bukan, hipostasis itu bukan gitu. Hipostasis kok satu dibungkus yang lain. Ya, itu menurut Bukan, KBBI. bukan itu. Kau tengok lagi aja KBBI-mu. Bukan itu hipostasis itu. Coba, mungkin lebih kepada substansi. Janganlah kau bilang dibungkus. Emangnya nasi uduk? Yang bener dong. Oke. Jadi udah kita sudah Tuh, Anda cek aja sepakat dulu, bahwa Anda cek dulu, itu salah. Hipostasis itu bukan itu. Hipostasis atau realita konkret itu bukan dibungkus. Apa kau ini? Lontong kali Ya, dibungkus. sama-sama kita nggak mau lihat KBBI soalnya. Nah, lagi susah. Anda bertanya, tapi Anda pun tidak tahu pertanyaan Anda. Ngapain? Jadi begini, kita sepakat aja ya. Jangan sepakat. Iya. Orang kau nggak tahu apa-apa kok sepakat. Saya nggak mau buat kesepakatan dengan seorang yang tidak tahu apa-apa. Saya bukan nggak tahu arti hipostasis itu, tapi kau sudah tidak tahu dan mau menjelaskan yang nggak tahu. Aneh. Saya tahu artinya, pura-pura nggak tahu aja. Bukannya kau benerin? Bodoh. Jangan sok tahu, ya. Kalau nggak tahu, cari tahu. Saya kasih kesempatan Anda cari tahu. Malah kok dibungkus-bungkus. Lapet kok kira? Lapet dibungkus lah. Coba lagi ini kita naikkan. Because you know I'm all about the best, about Halo, the best. selamat siang. What trouble? Halo Pitra, sama Kristen Pitra. Saya Muslim, saya bertanya kembali, Mbak Agatha, Protestan apa Katolik? Kristen, Ya, Kristen ada dua, Protestan dan Ortodoks. Katolik. Ortodoks beda, Yahudi. Ada yang mau ditanyakan? Anda Enggak, saya Islam mau apa? nanya dulu Syiah, nih. Sunni, Wahabi? Apa Anda? Bukan itu, saya ini Muslim, Islam. Saya tanya, Anda beragama Islam? Beragama Islam? Ya, Islam dong. Oke, Islam Wahabi, Sunni, Ahmadiyah, Muhammadiyah, yang mana Anda, Bang? Muhammadiyah. Banyak Enggak, kali saya tanya jenisnya dulu. Islam ini ya. Protestan apa Katolik? Abang, Biar enak dari saya- tadi saya udah jawab ortodoks kok ditanya. Ya udah jelas. Kamu ditanya Sunni, Syiah apa? Gak usah macam-macam sama saya. Waras-waras saja. Iyalah, gua kick. Pasti orang yang kayak gitu itu mendingan di kick. Gak jelas dia. Entah Syiah, entah Sunni. Kalau dia Syiah kan nanti pertanyaanku pertanyaan ke Syiah. Bang, waktu sholat bawa batu nggak? Pasti itu kutanya. Nah, kalau dia nggak Syiah kan dia jawabnya enggak. Itu aja. Jangan lupa tap-tap ya kalian ya teman-teman ya. Ditanya tanya balik. Dikik takut kau? Bukan bang, karena aku mampu. Aku kalau takut sama nggak mungkin aku kick. Coba saya tanya ya kalian ya. Kalian kalau misalnya ya ketemu terus takut, kalian kick nggak? Kalian kick nggak sih? Kalau takut makin digigit lah kau. Aku tuh takut loh. Masa takut di-kick? Arti di-kick itu bukan takut, lari kau. Nah, aku ya.
Aku kalau udah males nengok orang cabut aku. Masa katanya takut di-kick takut. Gua aja takut sama gua nggak kick. Kick artinya botol. Di-kick artinya nyebelin. Tuh kalau buat gue. Tapi ini ya, gue nanya ya, 2.500 orang sini. Kalian kalau nengok hantu, misalnya hantu pocong gitu ya, terus kalian takut, kalian kick nggak itu pocong? Aku tanya dulu kalian, kalau misalnya lewat ketemu hantu pocong gitu, terus takut kok kan, terus kok kick? Tuh, paslap naik dulu kok paslap, mau ke toilet aku. Ngeri kali bapak tadi. Halo, Heriwanto. Halo. Double. Namanya juga goib, ya juga. Selamat siang, Mbak. Terima Halo. kasih sudah bisa gabung. Ya, Islam Kristen Pak Raden. Islam. Silakan Pak Raden mau bertanya. Iya, Mbak kan dari tadi ngomong ngebahas alam kubur ya. Itu kan karena belum tahu Mbak alam kubur kayak gimana kan? Saya udah tahu. Udah pernah? Karena Yesus itu sudah masuk ke alam Enggak, kubur. Mbak sendiri sudah pernah lihat alam kubur? Oh, karena Yesus itu sudah pernah dan dia menceritakannya, makanya kami tahu. Enggak, Mbak sendiri sudah pernah Ini masuk saya alam mau kubur? jawab dulu. Enggak, maksudnya Mbak sendiri saya tanya nih. Bukan Yesus ya, bukan Tuhan. Kira-kira Bapak tahu Bandung nggak? Kalau ada orang yang menceritakan tentang Bandung? Oh, Tahu. kalau itu kan bahasa kota, Mbak. Loh ini sebentar dulu, makanya kan ini saya bilang, kan saya mau jawab nih Pak. Ya, ya Apa silakan. Mbaknya udah pernah tahu alam kubur? Tahu, karena sudah ada yang keluar dari sana. Jadi Lazarus dan Yesus itu mengatakan bahwa nanti setelah mati, semua orang yang percaya kepada Yesus itu dibawa kepada Firdaus. Yang nggak percaya sama Yesus itu dibawa ke neraka. Ya, Itu. pertanyaan saya, Mbak sudah pernah lihat alam kubur apa belum? Saya sudah tahu gambarannya karena sudah dikasih Bukan tahu sama gambaran. Tuhan Yesus. Bukan gambaran, sudah pernah apa belum? Udah Bukan pernah apa gambaran dari belum apa tuh? bacaan ya. Udah pernah apa atau belum apa? Masuk ke alam kubur. Belum lah, kan saya belum mati. Nah, itu makanya. Sekarang saya Kalau tanya. sudah pernah. Sekarang Anda udah pernah? Sudah pernah. Oke. Udah pernah mati? Sudah. Berapa hari matinya, Pak? Mungkin 1 tahun ya. Oke. Kira-kira Pak, waktu masuk alam kubur Pak, ketemu dengan Muhammad nggak Pak? Ya. Waktu Anda mati kan, masuk alam kubur, ketemu sama Muhammad nggak, Nabi Muhammad? Wow, kalau Nabi Muhammad nggak bisa ketemu Mbak, itu cahaya Mbak. Nabi Muhammad, kalau cahaya kok bisa mati di kubur? Kenapa? Muhammad itu, kalau dia cahaya kenapa dia mati keracun? Kenapa? Kenapa dikubur? Mayat Yang bilang 3 diracun hari itu siapa, Mbak? dieler. Gimana sih, Pak? Yang bilang diracun itu siapa? Loh, dia mati diracun kan? Kata siapa mati Loh, diracun? ada di hadisnya. Itu. Jadi dia Kalau- mati kenapa, Pak? Sebentar. Jadi dia mati kenapa kalau gitu? Ya mati. Sudah waktunya lah, karena Oke. jasadnya yang mati. Sekarang saya tanya, cahaya bisa mati nggak? Kenapa? Cahaya bisa mati nggak? Nah, cahaya itu gini Mbak. Jasad Tadi Anda bilang Muhammad cahaya. Masa cahaya bisa mati? Emang lampu. Ada tombol on off-nya. Yang bener dong. Iya, Anda maksudnya berarti belum begini. pernah, sebentar. Anda berarti belum pernah masuk ke alam kubur. Karena Anda nggak pernah nengok Muhammad. Muhammad tuh kan udah mati di kubur. Harusnya Anda ngelihat dong dia ada di alam kubur. Ya, nanti kita bisa buktikan Mbak. Hah? Ya, kita bisa buktikan di sini. Ya, silakan. Jadi Bapak belum pernah ketemu Muhammad di alam kubur? Melihat pun tidak berani Mbak. Gitu. Pernah Karena ngelihat nggak? melihat Saya cahaya. tanya. Bapak udah pernah ngelihat Muhammad belum di alam kubur? Bukan di alam kubur. Nah, ini Kasat kan. mata ya. Jadi siapa yang Anda lihat di alam kubur, Pak? Ada satu orang yang Anda kenali nggak di alam kubur siapa? Banyak. Siapa satu? Sebutin namanya. Salah satunya ibu saya, almarhum. Kayak gimana kan? lah dia di alam kubur? Kenal dia sama Bapak? Kenapa? Kenal dia sama Bapak? Ya kenal lah. Nah, apa katanya? Assalamualaikum Raden gitu. Oh enggak, kalau Loh, berarti ibunya Diam. bukan Islam, Pak? diam, Diam. tidak menjawab.
Oh, berarti mati ya Pak ya? Ya, hanya tempat dan segala sesuatunya kita Tapi tinggal. ibunya Islam Pak? Islam, Muslim. Berarti semua orang Islam mati ya, nggak bisa ngomong. Nah, ini saya kasih tahu Pak, kalau Lazarus yang sudah pernah masuk alam kubur dan bangkit, dia berbicara bahkan dia mengenal seorang yang bernama seseorang kaya yang biasa dia mengemis di depan rumahnya. Nah, Lazarus ini mengenali mereka. Bahkan si orang kaya yang sudah mati bersama-sama dia ini juga berkata-kata. Gitu. Apa katanya kan? Bapak Abraham, tolonglah katakan kepada Lazarus untuk mencelupkan tangannya ke air karena aku sangat haus. Nah, di sini bahwa kita tahu orang Kristen itu tidak mati yang percaya kepada Yesus. Gitu. Bahkan bisa berbicara. Loh, kalau orang Islam ternyata udah masuk alam kubur nggak bisa ngomong, mati dong. Nih. Tuh Pak. Jadi Bapak ini udah 1 tahun mati, bangkit lagi, ya? Kenapa nggak jadi bangke? Coba, Pak Raden, 1 tahun kira-kira harusnya sudah membusuk dong. Pak Raden bisa open cam nih. Saya mau lihat dong badan Anda yang udah pernah membusuk 1 tahun itu. Boleh. Oke, coba Pak. Lagi nggak pakai baju soalnya, Mbak. Iya, busuk nggak kira-kira? Jadi kalau orang beriman itu tidak akan membusuk, Mbak. Loh, Nabi Muhammad kenapa membusuk? Kata siapa? Nabi Muhammad itu 3 hari udah dikubur, kenapa? Kata Karena siapa bangkit. membusuk? Itu Iya. sampai jasadnya aja Di apa? dijaga. Dijaga sama siapa, Pak? Itu kan dari bawah itu bisa diambil. Oh, Pak, logikanya gini, Pak. Kalau Nabi Muhammad tidak mengalami kebusukan, harusnya itu masih dikacakan sampai detik ini dong. Masih ada dong. Ini kok tiba-tiba dikubur 3 hari? Nggak, Bang Ladu? Ini kok. Betul. Iya, harusnya kalau Betul, Nabi salam. Muhammad tidak mengalami kebusukan, ini sampai sekarang ini masih bisa kalian lihat dong. Dipajang dong. Ya, makanya kalau kita mah pembuktian. Mana buktinya kalau dia itu tidak membusuk? Mana buktinya? Ya nanti 1 bulan lah, Mbak, nanti dia dibuktikan dari hari ini ya. 1 bulan. Oh, orang ada 1400 tahun dia mati kok 1 bulan lagi. Aduh, berarti Pak, ya, dia menolak hukum Allah. Kenapa? Orang yang mati itu harus kembali ke tanah. Kalau sempat dia tidak kembali ke tanah, berarti dia menolak hukum fisika juga, hukum Allah juga. Karena dia dalam Quranmu dikatakan dari Allah kembali ke Allah. Ya, Oh iya, saya juga penasaran waktu di alam kubur bagaimana Pak, ditanya sampai ketemu mungkar nangkir juga Pak ya. Coba Manro buka. Iya, Pak Raden. Pak Raden, ini bagus ini kita buat buku ini, saksi hidup kan. Iya, ini Ya. saksi hidup. Siap. Ini ketika di alam kubur ketemu mungkar nangkir juga ya. Oh enggak. Jadi Jalur cepat dia kalau berarti. saya waktu itu tuh diajak jalan-jalan aja, Pak. Diajak jalan-jalan selama 1 tahun. Wow, Wow, amazing. kemana aja? Oh my goodness. Oh my goodness. Makanya kenapa saya berbicara begini? Karena memang Al-Quran itu nyata dan bukan. Nyata apa? Iya, kalau Al-Quran itu buktinya nyata Pak. Kenapa Bapak tidak didatangi sama mungkar nangkir? Berarti nggak nyata. Bapak tidak nyata. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah Bapak baca astagfirullah. Alhamdulillah. Langsung Islam itu Semoga berarti. Berarti tidak nyata Pak ya. Karena orang Kristen itu sebetulnya Muslim, Pak. Bapak, kenapa sih Pak sama kayak pertanyaan saya ini? Apakah Musa mengaku Islam? Kami aja nggak pernah mengaku kami Muslim, kau bilang kami sebenarnya Muslim. Ini sama seperti Musa nggak pernah ngaku Islam, kalian bilang dia Islam. Musa ketawa di surga sana ya kan. Oh my goodness, aku kapan bersahadat katanya. Ya kalau pakai bahasa pikiran mungkin begitu, Mbak. Iya memang kalau Pakai pakai bahasa hati karena dia pikiran. memang kalau pakai bahasa lawak-lawak emang gitu.
Bahasa lawak-lawak itu. Kalau Apa host? Pak Raden ini termasuk hebat loh Pak Raden. Pak Raden. Pak Raden monitor. Oh ada. double aku double. Jadi turun dulu. Silakan Bang Lado. Pak Raden. Woi Pak Raden. Woi Pak Raden. Kalau kamu tidak didatangi mungkar nangkir di alam kubur, berarti ajaran kalian itu salah. Harusnya datang dong mungkar nangkirnya. Aduh parah kau ini. Gimana kau ini? Kamu malah menelanjangi Islam kalau begini Pak? Makanya ini mau memperjelas saja. Jadi karena saya pun lama tidak semua serba dibuktikan gitu tuh. Loh dibuktikan bagaimana? Bapak sendiri tidak bisa membuktikan bahwa mungkar nangkir tidak mendatangi Bapak? Halo, selamat siang. Selamat siang. Oke. Kristen ini kalau memang buka room untuk berdialog ya biar kasih kesempatan dulu lah Muslim ngomong. Masa mau dipalang-palang gitu? Enggak Pak, dia mengaku tadi dia sudah pernah mati selama setahun, terus bangkit lagi si Pak Raden ini. Makanya saya tanya, ketika kamu di dalam kubur, apa kamu didatangi mungkar nangkir? Dia bilang tidak katanya Pak. Jadi semua selama ini Pak Ustadz, semua ceramah-ceramah Pak Ustadz, kiai-kiai itu bohong semua Pak. Bukan bohong Gimana Pak. dia mau cerita dipalang terus sama host? Tidak, dia sudah jawab bahwa lu mungkar juga nangkir lagi tidak datang. malangin dia, tahu orang dia lagi mau ngomong lu palangin, lu tambah lagi. Iya. Begini Bang. Bodoh. Jangan. Lu ngapain naik? Nambah dia Biasa jadi aja. nggak ngomong. Biasa aja Mbak, nggak usah naik. Jadi Enggak yang gini. tadi tuh. Oh. Dipalangin. Dia malah bikin Pak Raden nggak jadi ngomong. Dipalangin. Iya nggak apa-apa. Karena saya senang bukan berdebat Mbak ya, kita cuma menjelaskan aja. Jadi kalau pengalaman saya gitu kan, itu saya buka gitu kan. Cuma pengalaman aja. Ya mau percaya dan tidak itu mah terserah, silakan. Karena memang semua punya prinsip ya kan dengan. Jadi Pak, jadi semua ceramah Ustadz itu yang mengatakan bahwa di alam kubur itu didatangi dengan mungkar nangkir itu bohong Pak ya? Bukan bohong Pak. Loh Bapak sendiri? Mereka itu beriman dan mengatakan. Bapak sendiri didatangi atau tidak? Sebentar dulu Pak, sebentar. Setiap ada kata-kata wallahu alam bisawab, ya, itu mereka mempercayai dengan kitab Al-Quran. Tapi Pak, wallahu alam bisawab. Sebentar Pak, sebentar. Karena belum pernah mengalami, tapi meyakini, mengimani, begitu. Seperti Berarti Bapak nih. Pak Raden lebih keren dari Muhammad dong. Hah? Pak Raden lebih keren dari Muhammad dong. Pak Raden Kalau udah Nabi mati Muhammad itu setahun Nabi yang hidup. terakhir. Nabi Muhammad malah nggak hidup udah 3 hari baru Karena dikubur. begini, ayatnya sendiri 6.660 ayat, ya. Dan suratnya 114 surat. Hubungannya apa Pak? Sebentar, zaman sekarang itu adakah yang bisa membuat sebaik itu gitu? 20 tahun ada Pak orang- cuma ada bikin orang mengaku segitu nabi, Pak. misalnya. Pak gini ya Pak ya. Kalau buat 20 tahun, selama 20 tahun cuma dapat 1 buku. J.K. Rowling itu banyak banget buku yang dia buat Pak tentang Harry Potter. Dan itu ceritanya keren-keren loh Pak. Wih, keren-keren. Ada yang membunuh si Azkaban, ada yang membunuh si Voldemort. Loh, itu nggak nyampe 20 tahun Pak. Kalau bikin kayak gitu, lebih daripada 66 ayat itu bukunya J.K. Rowling. Ya, Bapak boleh googling. Ya, penulis Harry Potter. Harry Potter itu udah berapa ini tuh? Berapa judul itu? Secret of Chamber, Chamber of Secret, terus apa lagi tuh? Yang apa sih keluar dari Azkaban, apa segala macam itu banyak loh Pak. Coba carikan dulu Pak Lado. Apa tuh? Buku Harry Potter ya. Oh ya, oke. Buku karangan J.K. Rowling. Ya, saya Ini catat. dia nih di usia tua loh bikin buku ini, keren-keren loh. Kalau ketimbang satu buku kayak gitu cuman jadi satu buku terus 20 tahun. Dikit banget. Kelamaan 20 tahun cuma dapat satu begonoan.
Nih, lebih cari hebat dulu Rasul Pak, Paulus kalau Paladu. begitu. Carikan dulu. Harry Potter. Buku Harry Potter ciptaan J.K. Rowling, J dan K, J.K. Rowling. Wow, itu keren banget itu. Aku suka baca bukunya. Bahkan Dewi Lestari ya, salah satu Rida Seta Dewi ya, grup musik itu. Dia juga penulis buku. Saya sempat baca salah satu bukunya Supernova. Itu cuman beberapa tahun. Ya, Khalil Gibran. Itu juga dia nggak nyampe itu 20 tahun, banyak banget. Beberapa ayat tuh kalau dihitung. Saya suka itu, sayap-sayap patah itu. Saya suka banget baca buku Khalil Gibran. Nah, itu apa hebatnya bikin buku gitu? J.K. Rowling. Berapa banyak buku yang dia terbitkan? Itu bisa dicari. Judul-judul buku yang dia bikin. Ini keren-keren. Yang aku suka itu Secret of Chamber itu tuh. Ada berapa banyak buku yang dia buat? Mantap. Oh, Daftar buku ini. ya coba. Keren ini. Oh, 1 Counter Strike. Common Strike. 2, Nih, banyak bukunya. 3, 4, Tuh, 5. Waduh banyak ini. 6. tuh Harry 7. Potter itu. Banyak. 8. Banyak banget. Apa hebatnya? 20 tahun cuma dapat satu buku. Iya. Naik kok Mamat. Si Galau mau naik, mana Galau? Naik aja Galau. Naik sini Kak. Nggak kirim permintaan si Galau. Nah itu Pak. Jadi jangan takjub sama yang buka buku. Aku pun 20 tahun bisa aku bikin buku yang lebih banyak. Ngapain takjub sama yang kayak begonoan. Itu Pak. Itu si Galau tuh. Halo Kak Galau. Islam Kristen Kak Galau. Ya, ini takut di report lagi ya? Enggak, aman. Apa yang mau ditanyakan Kak Galau? Kemana dia Pak Paslap? Pak Paslap. Lari. Turun lagi. Turun dia. Ya udah. Emang boleh nanya lagi? Boleh. Silakan Kak Galau. Nanya apa ya? Kak Galau masih Muslim? Masih Muslim. Oke. Apa yang Kak galaukan kira-kira? Di mana sih perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan, beribadah pada hari Minggu? Ada. Bukan perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan dong. Apa? Ada juga sih itu sebenarnya ada. Bukakan Markus Pak Ladu. Oke. Markus, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perintah Tuhan Yesus tuh. Markus berapa ya? Bentar ya. Pak Ladu, yang ini aja, yang satu lagi aja Pak Ladu. Yang mana? Matius 4. Ayat Dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini Kak. Ayat 1. Bukan, naik lagi Pak. Pencobaan yang di padang gurun itu. Ada ya? Iya Ini, benar. tutup dengan Musa. Naik ke 7. Ini Kak Galau. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu menyuruh menyembah dia, itu di ayat 11-nya. Coba lihat Pak Ladu.
Dia mengaku Tuhan Allah, lalu dia disuruh 10 ya. Nah ini, hanya menyembah kepadanya, Tuhan Allah. Nih Kak, dia mengaku Allah dan suruh menyembah dia. Nah kalau perintahnya hari Minggu, 1 Korintus 11 Pak Ladu, punten ya. 1 Korintus 11 ayat 26. Galau nanti ditanya di mana ajaran sholat di Al-Quranmu. Kau mencret jawab. Nggak apa-apa. Nih, naik lagi Pak Ladu, coba 25 coba. 25. Nah ini Kak. Tuh ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh Daud. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi kami disuruh memperingati Yesus itu, hari kebangkitannya itu. Kapan itu? Hari Minggu. Kan Yesus bangkit hari Minggu Kak. Tuh. Nih, lalu rasul-rasul itu juga beribadah hari Minggu. Ini tertulis di Kisah Para Rasul. Berapa ya? Pada hari pertama minggu itu. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 Pak Ladu. Nih, hari Minggu ya, ibadahnya ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Nih, tadi kan dia disuruh memecah-mecahkan roti di situ kan, Ekaristi. Nah, di sini, nah, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, ini tadi peringatan yang disuruh Yesus tadi. Ada semua Alkitab, Kak. Kalau semisal kita kan ini Islam ya. Kalau yang Kristen kan anak apa ya, kayak anak Tuhan Yesus apa gimana sih? Anak Maksudnya, Allah. iya anak Allah gitu. Emang Islam nggak boleh kayak makan roti cawan sama anggur itu yuk, nggak boleh, harus dibaptis dulu apa gimana? Iya betul Kak. Jadi orang yang boleh memakan ini harus orang Kristen. Dan coba bukakan lagi Pak Ladu tadi, punten Pak Ladu. Kisah Para Rasul 11 tadi. Kisah Para Rasul 1 Korintus 11 tadi. Ayat 27-nya coba. 1 Korintus. Coba. Nah. Ini 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan. Jadi setiap orang Kristen itu harus menguji dirinya sendiri sebelum makan dan tubuh Yesus itu Kak. Jadi nggak boleh orang Islam itu melakukan perjamuan ini, Ekaristi ini. Jadi hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru apakah Anda layak atau tidak, ya itu harus diuji, baru dia boleh makan roti dan minum cawan Tuhan gitu. Oh ini si Desi yang sering ke gereja tapi belum dibaptis ya. Nah ayat 29 ya Pak Ladu, naik lagi. Nah karena itu barang siapa, nih mana sih 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Jadi kalau dia tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ya dia tidak bisa makan Ekaristi itu. Itu Kak. Ada lagi Kak. Apa ya? Emang dalam Alkitab itu ada pengakuannya ya bahwa apa sih? Yes, ada beragama Kristen gitu. Ada. Di mana itu Yes. Pak Ladu? Ada tunggu. Kisah Yesus Para Rasul gimana? Perkataan Yesus kan? Iya, Yesus mengaku dalam Alkitabnya, ada nggak sih kalau dia itu beragama Kristen? Loh, Yesus bukan beragama Kristen. Kristen itu adalah orang-orang yang ikut Yesus. Jadi yang ngikut Kristus itu yang disebut Kristen. Masa Tuhan ngikut Tuhan? Nggak ada. Yang disebut Kristen itu Kisah Para Rasul berapa tuh yang di Antioquia itu Pak? Ini Yesus berkata. Nah, yang disebut Kristen itu ini Kak. Beri kau minum secangkir airnya. Bukan ini yang pertama kan kali di Kristus. Antioquia. Coba. Oh, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tuh.
Jadi biar kakak tahu ya, yang disebut Kristen itu siapa? Bukan Yesus, tapi murid-muridnya. Nih. Nah, ini kak, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat, ini gereja ya, 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu untuk murid-muridnya Yesus. Iya, bukan Yesusnya. Bukan Yesusnya. Bahwa yang kalau percaya adanya. Karena gini kak, nggak mungkin Allah itu punya agama. Ya kan? Iya. Nah, Yesus itu kan adalah Allah dan manusia. Keilahiannya tidak mungkin punya agama. Kemanusiaannya pun tidak beragama. Itu kak. Kira-kira kak, Allah agama apa kak? Ada dalilnya Allah beragama. Oh ya? Ada. Coba Pak Ladu. Udah saya carikan dulu. Aku baru tahu aku. Faslab naik dulu dong, aku mau ke toilet. Ada sama Pak Ladu biar berdua kalian di sini di atas. Saya pasrah sih, pasrah. Naik ke Faslab berdua. Jadi nanti ini Mau pergi ke ini lagi, apa namanya? Laundry. Jauh, Rusia ke Rusia. laundrynya di Rusia. Oh, itu beragama dia. Allah kan beragama Islam. Oh ya? Serius kak? Gak tahu sih. Berarti sama dong sama kakak beragama Iya. Islam. Berarti bisa-bisa dia kalian sholat berjamaah nanti. Astaga. Ya berarti Yesus kan Kak, berarti kan Yesus juga kan apa sih, Tuhan yang menjadi manusia, berarti dia juga disunat dong. Iya, disunat. Kenapa? Oh. Berarti dia Islam gitu karena disunat. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad disunat nggak kak? Ya Muhammad disunat kan, dia emang Islam. Mana Nggak ada dalilnya? dalilnya. Berarti nggak Islam dong kalau nggak disunat kan gitu. Nah, itu. Tapi ini saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Yesus dalam kemanusiaannya dia disunat? Karena ibunya Maria, secara tradisi Yahudi dia harus melakukan hukum di dalam orang Yahudi gitu. Makanya Bunda Maria ini membawanya untuk disunatkan. Itu kak. Jadi itu atas kehendak Bunda Maria yang menyunatkan Tuhan Yesus, bukan dia disunat karena dia Islam, bukan. Itu. Karena di dalam kemanusiaannya dia dikatakan takluk terhadap Taurat. Coba bukakan Pak Ladu, Galatia 4 ayat 4. Nah ini. Apa ini? Pinter. Ya, jadi kenapa Yesus itu disunat? Ini karena ketaatannya ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bunda Maria ini takluk terhadap Taurat. Makanya setiap anak laki-laki berusia 8 hari harus disunatkan di bait Allah. Itu. Jadi dia disunat itu karena ini. Dia takluk terhadap Taurat. Ibunya juga demikian, Bunda Maria. Tapi host, si Galo kayaknya ini disunat ini host. Astaga. Iya. Ya emang disunat lah. Loh, memangnya kakak punya itu? Titit. Aduh maaf. Gimana? Karena yang disunat itu coba Pak Ladu, bukakan Ya. dulu Kejadian 17. Loh, menurut Taurat Musa, Kak, menurut Taurat Musa, yang disunat itu anak laki-laki, bukan perempuan. Tidak. Ini kalau ngikutin Taurat Musa ya, hukum Taurat. Tapi perempuan disunat sih. Wah, itu nanti kita cari tahu ya Kak ya. Yang Orang Palembang semuanya disunat tahu. tahu. Nah, itu adalah tradisi dari Mesir, pagan Mesir itu, tradisi sunat perempuan. Nah, coba ayat 9-nya. Macam si galau disunat ngelunjak amat sih. Ini apa ini? Kejadian 17 bukan? Iya. Nah, Nih. ini. Nah, ini 10.
Nah, dengar kak ayat 10-nya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dengan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu itu, dan itulah mana tadi? Ini nih. Pindah-pindah. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, yakni setiap laki-laki, nggak ada perempuan. Sarah nggak disunat, Ketura nggak disunat, Hagar nggak disunat. Nah ini, jadi perintah sunat itu hanya untuk laki-laki. Berarti host perempuannya orang Islam itu punya kulit katan kayaknya. Loh, nggak tahu aku ya. Tapi kalau kita bisa googling ya kak ya, ini ada di John of Damascus juga bukunya. Tradisi sunat itu dilakukan pagan Mesir untuk perempuan. Coba deh googling deh. Ada itu kak. Jadi pertama sekali yang menyunatkan perempuan tuh yaitu tradisi dari pagan Mesir. Mesir itu kan penyembah ini kan Amon-Ra, penyembah dewa matahari. Jadi kalau dari Taurat nggak pernah menyunatkan perempuan. Itu yang disunat itu laki-laki umur 8 hari, bukan dalam kandungan. Gimana cara menyunat dalam kandungan? Nah itu kak. Aneh kan? Jangan salah tolong ya, kacang disunat, kacang disunat. Ya memeknya lah, apanya titiknya ngaco banget. Jangan kak, jangan kak. Ngeri kak, ngeri. Yang disunat itu kulit hatan. Iya. Menurut Taurat Musa itu kulit hatan yang disunat, bukan kulit kacang. Bukan kulit kacang. Kulit kacang itu dibuang. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Itu. Mau nanya nih, kalau Argata kan dulunya kan dari Islam ya, udah terlanjur disunat. Enggak, saya enggak disunat. Enggak tahu pun aku, enggak nanya lah. Enggak inget. Jangan membuka luka lama ya. Jangan membuka luka lama. Aku suka aneh nih, bos aku suka ngomong katanya, kalau kamu ikut Yesus, kamu dijamin masuk surga. Mana sih dalilnya asal percaya kepada Yesus sebagai Ada dong, Filipi 3 ayat 20-21 Pak Ladu, gasken. Duh, kok bisa jawab sih? Loh, bisa dong, banyak jawabannya. Ini baru satu ya. Ini udah pasti surga nih dikasih. Nah, jelas sekali ya. 20 ya. Karena tuh kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini dia juru selamat, Kristus Yesus Kristus itu juru selamat, dan kita dikatakan kewargaan sorga. Coba kalau Maryam 71, kewargaannya orang Islam ini, ya kan Pak Ladu? Betul. Betul. Nah, kalau kewargaan Muslim kira-kira apa Kak Galau? Gak tahu ya. Ada, jangan bilang nggak tahu nih, kita kasih tahu. Maryam 71. Canggih kali komputernya Pak Ladu inilah. Jadi pengen beli ini aku, tablet ini Pak Ladu. Bisa. HP. Kok pakai itu? Ya bisa lah. Beli. 10.000. Oke. Tablet. Nah ini Kak Galau. Dan tidak ada seorang di antara kamu yang tidak memberani lagi. Nah ini kewargaan kalian neroko. Nah itu
Makanya benar kata bosnya Kak Galau, orang Kristen tuh dijamin surga. Kalau Islam tuh Dijamin neraka. dijamin neraka. Yang mana kakak mau? Itulah. Saya pun tak tahu lah. Coba ayat 72-nya ya. Kalau bertakwa, ya kali kalau bertakwa. Kalau kalah kagak. Tuh. Kemudian kami akan menyelamatkan yang bertakwa. Ayo, siapa yang udah bertakwa? Dan membiarkan orang-orang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Akan, ya kan? Nah, ini iya kalau bertakwa. Masalahnya yang bertakwa itu dikatakan apa? Pengikut Isa. Iya kan Pak Ladu, di mana tuh ayatnya? Betul. Sudah saya carikan. Saya carikan ini Pak Meta ini yang biasa. Al-Maidah. Nah, aku soalnya sering dengar itu. Malah dikatakan di dalam Quran yang bertakwa itu adalah pengikut. Kalau di sini yang bertakwa itu yang ini, yang apa? Membaca Taurat dan Injil. Nah, coba baca. Petunjuk orang bertakwa itu ada di Taurat dan Injil. Kita baca Taurat dan Injil ya Pak Ladu? Baca dong. Iya dong. Islam tidak baca, makanya bingung. Nah, Ini. coba. Saya bacakan ya. Pakai dialek Quraisy Bang. Udah lama nggak denger. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu Kak Galau. Yang membaca Taurat dan Injil itu orang bertakwa. Berarti yang diselamatkan orang karesteng. Gimana itu Kak Galau? Tambah galau nggak nih? Iya. Seperti itu Kak Galau. Ya, karena Al-Quran tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk untuk orang yang bertakwa. Cuma di Taurat dan Injil. Karena di Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Biru tuh. Itulah. Gimana? Jadi tertarik mau login. Login dong. Nah itu. Tapi bos kakak itu baik nggak sama kakak? Baik banget. Baik banget. Itu. Kenapa bos kakak bisa baik? Ya karena dia memang menerima ajaran Taurat dan Injil. Yang baik. Ngikut Kristus. Kalau dia ngikut Al-Quran, parah. Bisa-bisa ibu disolimi. Coba. Ada ayatnya, ada ayatnya. An-Anfal Ya, 12. ini dulu, Mukminun bagus. Silakan. Mukminun bagus Dia ini. nggak pernah marah gitu. Maksudnya kayak lembut banget ngomongnya. Kalau bosmu itu pelajari beriman kepada Al-Quran, ini yang terjadi. Kita baca ya. Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi pembantu boleh pokoknya kemaluan dilepas saja terhadap pembantu, tidak perlu dipelihara. Tuh, makanya para TKW itu dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena rata-rata yang jadi TKW pulang dari Arab itu pada bunting karena pakai ayat ini. Ya enggak? Iya toh?
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Belum nikah ya, galau? Belum, enggak. Ini doain dong biar dapat jodoh. Oh, iya, saya doakan lah. Saya doakan. Semoga saya doakan semoga tidak dapat yang Islam, Bu. Neng, siapa ini, Mbak? Saya doakan supaya Ibu galau ini tidak dapat jodoh dari Islam. Karena kalau dapat jodoh dari Islam, Gimana alangkah parah. baiknya? Parah kalau dapat jodoh dari Islam, nanti Ibu bisa menurut Allah, dibolehkan sama Allah. Iya toh. Iya, mau lihat ayatnya? Saya kasih lihat. Inilah indahnya Islam. KDRT ya? Iya, ini ayatnya. Malah istri boleh dibunuh loh, Mbak. Kalau dalam Islam. Aku lihat itu, bukan, aku mau nanya nih, yang di apa sih, kita Islam tuh kan suka ke Mekah gitu kan, yang naik haji gitu, yang di Italia tuh yang Kristus yang pegang, yang pernah menampakkan Bunda Maria di goa itu apa sih? Tidak Tahu tahu nggak? juga, saya tidak tahu. Ini mau tidak ayatnya saya kasih. Mau lihat dong. Nih, bawa suami itu boleh. Nih, saya bacakan ya. Oke. Poligami. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga perempuan, menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan hukum mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama saya aja Cirandi. Ya kan? Kau tidak arti nusyus ini, Mbak? Nusyus. Ini membangkang. Contoh, salah satu contoh. Kita ketika suami Mbak itu minta dibuatkan kopi. Mungkin karena ibu ada kesibukan lain, terus ibu tidak sempat membuatkan kopi. Itu sudah termasuk nusyus. Itu boleh di. Jangan dong, baperan. Ini ajaran Allah, ini ajaran Allah. Iya, kayak gitu amat ajarannya. Iya, inilah indahnya Islam. Islam itu sangat menghormati perempuan dengan segala. Malah boleh dibuka. Mau lihat ayatnya? Galau? Mau lihat ayatnya boleh di. Boleh, oke. Tak tunjuki ya. Oke, saya bacakanlah supaya enak. Kayaknya apal ini maksudnya udah hafal Al-Quran 30 juz. Kok bisa tahu sih? Saya ini hafiz Al-Quran, juara 1 lomba MTQ di Perindavan. Saya bacakan ya. Boleh. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka
dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lewat jendela kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Boleh tidak dibunuh sampai menemui ajal, dikurung? Boleh. Iya. Ini Allah. Keren kan? Kali. Loh kok ini Allah? Ya memang sudah begitu Allah. Karena dia sangat menghormati perempuan. Di Islam itu sangat menghormati perempuan. Jadi perempuan itu boleh dipoligami, boleh dibunuh. Dalam hadis pun dinyatakan bahwa perempuan itu setara dengan iya, dalam hadis dikatakan begitu. Jangan sembarangan Pak Ladu, mana ada? Ada, mancing lagi di host. Saya tunjukkan hadisnya ya, bahwa perempuan itu setara dengan unta. Perempuan itu dulunya jadi budak ya. Kalau tanpa laki-laki. Iya, kalian ini budak sampai sekarang. Itu karena Pak Ustadz mau dilihat videonya. Mau lihat ceramah ya? Enggak lah, kelamaan. Kelamaan ini aja ya. Oke. Teret, Musnad Ahmad, di mana engkau berada? Musnad Ahmad, engkau idolaku. Disetarakan dengan hadisnya sahih. Iya benar. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar, dan Abdul Allah berkata, telah menceritakan kepada kami Syaid dari Qatada, dari Al-Hazan, dari Abdullah bin Magrafai. Sesungguhnya nabinya orang Islam bersabda, yang dapat memutuskan sholat adalah wanita dan keledai. Maha benar perkataan Nabi dengan segala kelucuannya. Serem. Setara kan? Wanita, anjing, keledai sama. Inilah indahnya Islam. Inilah indahnya Islam. Jadi cowok aja yuk. Inilah indahnya Islam. Host, ada yang cari host. Host, ada yang cari. Salam kenal Kak Agatha. Salam kenal. Salam kenal. Ya. Asma Jede. Halo. Salam kenal. Nah, saya di Papua, Kak. Oh iya Pak. Ya, salam Ade. Salam Ade Galau. Ade galau. Ya, Ade galau. Ada yang mau disampaikan Kak Jede, Asma Jede? Jadi nggak ada. Aku tinggal nonton tiba-tiba naik. Aku juga dulunya Muslim. Gitu. 5 tahun ini baru ikut suami. Yesus ya. Iya. Gimana pengalamannya Kak ikut Yesus Kak? Puji Tuhan, luar biasa. Bersyukur aja gitulah, lebih banyak bersyukur. Ada pati Tuhan yang sesungguhnya kan. Jangan sedih dong Kak Asma. Kayaknya tertekan nih Kak Asma nih masuk Kristen nih. Tertekan kah? Enggak, ini lagi demam ini. Oh iya, cepat sembuh ya Kak Asma ya. Terima kasih Kak Malah Asma. sangat tenang, damai sudah.
20 tahun lebih ya dulu nikah, pernah bersuami di Islam, tapi betul-betul yang aku simak tadi itu dapati KDRT gitulah. Itu anjuran Allah, Bu. Karena- Itu anjuran Allah. Oh, kakak pernah kayak gitu, Kak? Suami itu bebas gitu loh, kita mengabdi betul gitu loh, kayak budak gitu loh. Ya benar ya. Iya, betul. Malah para ustadz juga berkata begitu, host. Baru yang dulu itu aku istri kedua loh, namanya kita karena dari kecil kan kita tidak tahu, kita taunya ya ajaran Islam, kita dinikahkan dari umur 15, kita kayak budak, baru nanti ada istri ketiga lagi, kita dinikahkan saja gitu loh, tidak tahu menahu siapa nanti suaminya, nanti ketemunya di pelaminan, kita dipaksa, kita disiksa sampai nurut. Ta'aruf namanya itu, ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Disuruh nurut-nurut aja, karena paling dari orang tua bilangnya nurut aja, kita juga dulu gitu loh, itu nasibmu jadi istri kedua gitu loh. Ada istri kedua, ada istri ketiga. Di sini baru dapat damai. Iya, karena memang di dalam Kristen nggak diajarkan poligami memang, Kak. Betul itu, Kak. Iya. Beruntungnya kita ya yang udah percaya Betul. Kristus ya. Beruntungnya gitu loh, dan aku yakin semua itu rancangan Tuhan ya, karena aku di Papua ini tidak pernah aku bayangkan kalau aku nanti hidup di Papua, tapi puji Tuhan aku di sini damai, tenang. Ya kali Papua itu ya, Kak ya. Tempatnya bagus, asri. Gak galau. Ada satu mantannya sendiri. Berarti ayat-ayat tadi yang ditunjukkan Pak Ladu benar ya, Pak Ladu? Benar semua. Kalau aku Iya, sih bilang malah memang host. aku jalani gitu loh. Kalau di ceramah para ustadz memang wanita itu adalah budak bagi suami. Ini ada banyak saya pegang ini. Apa di Kita ceramah tidak para boleh ustadz. lebih kata dari suami gitu loh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar As-Siddiq, padahal Abu Bakar sudah punya istri, Umar sudah punya istri, dia tawarkan. Kalau di masa sekarang ini ada orang menawarkan putrinya kepada lelaki yang sudah bersuami, apa kata masyarakat? Di Indonesia itu ada istilahnya pelakor. Pelakor, iya. Apa panjangannya? Perebut laki orang. Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak. Ya. Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak disebut pelakor. Jadi istri kedua itu bukan pelakor. Ya, Wak Ladu biar ku jelaskan dulu ya. Tapi sebelumnya Pak Ladu ini udah punya istri apa cemana? Sudah. Oh, istrinya membangkang atau gimana? Makanya nggak pernah dilayani istri. Kalau saya tidak dilayani istri, tinggal saya bilang saja. Kalau kamu tidak layani saya, nanti malaikat sepanjang hari melaknat kamu. Oh, takut dia. Kirain Pak Ladu ini nggak pernah dilayani sama istrinya. Iya, saya baru dapat juga hadisnya tadi tuh. Soalnya Hadis kan bahwa peran ternyata istri kalau di kan Islam, melayani suaminya kalau gitu. tidak melayani suaminya itu akan Istri dilaknat, membangkang. marah-marah malaikatnya. Oh, kirain Pak Ladu membangkang istrinya. Tapi menurut juga lah ya. Kadang enggak, kadang kalau saya perintahkan dia tidak lakukan, saya tidak apa-apa. Membangkang Saya juga dia tidak rupanya istrinya. Saya tidak apa-apa. Oh, laknat terus lah. Kalau membangkang. Iya, Kirain dilaknatin istri sama yang malaikat membangkang dia. gitu. Soalnya kan peran istri kan memang untuk melayani Oke, suami. sekarang begini Pak Yuda. Oke, Kalau biar laki-laki yang luruskan dulu ya, membangkang Pak. terhadap Banyak istrinya ngomong boleh tadi. dipukul tidak, Pak Yuda? Oke. Kalau boleh, laki-laki Pak. yang membangkang pada istrinya, boleh dipukul atau tidak? Ini yang kubahas dulu yang pertama tadi yang masalah. Ya, yang wanita boleh dipukul atau sama tidak? anjing. Coba, ayo. Betul, Kalau laki-laki Wak, yang Wak. membangkang terhadap istrinya, boleh dipukul atau tidak? Satu dulu kita bahas, Wak. Semua kita bahas nanti ya. Berarti yang jadi korban adalah perempuan saja. Dengar dulu, Wak Ladu. Ya Allah, nggak bisa ngomong ya. Jangan ketawa-ketawa nanti. Itu.
Oke. Seandainya boleh timbal baliknya ya, boleh. Adalah, Wak. Penting aku lewat ini ya, tak bisa. Oh ya, oke, iya, tafadol. Nah, sabar dulu. Jadi begini, Pak. Silakan. Gantian Wak kalau ngomong ya kan, kita kan berdiskusi nih. Sabarlah. Iya sabar dulu. Yang pertama tadi ini kan Wak bilang yang wanita setara dengan itu kan tadi Wak baca, Wak bisa baca nggak pertama? Wak pakai kacamata kan? Itu yang bisa memutuskan sholat wanita sama unta, karena kalau disetarakan. Dengar, bukan disetarakan Wak, makanya Wak tuh belajar dulu agama Islam baru Wak tahu ya. Kalau laki-laki yang lewat di depan orang sholat dulu, karena wanita sama perempuan itu kan laki-laki sama perempuan itu kan bukan muhrim, paham? Terus kalau laki-laki yang bukan muhrim bagaimana? Pas kita ngambil wudhu itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita. Lewat ini Pak, enggak bersentuhan, cuma lewat. Nah, cuma lewat. Wak jangan asal cakap aja, asal ambil video-video potongan. Ini cuma lewat Pak. Tidak disentuh. Oke. Tidak disentuh Pak, tidak disentuh. Wak bilang wanita budak. Wak, kita kalau nikah ini, kalau istri kita membangkang, emang ada ya kalau kita nikah itu emang kita ngelayani suami kan? Masa iya ngelayani uwa atau bapaknya uwa kan nggak mungkin. Ya memang harus jadi budaknya suami lah kita, karena kadang nyari makan ya suami. Sudah benar berarti kan. Kalau masalah budak-budak itu. Jadi kalau istrinya juga kerja, Barinda boleh begitu. Ada dalilnya tidak? Kalau istri kerja, suami kerja, berarti nggak boleh itu memang nggak boleh sekolah, memang diperbudak karena makanya ada yang namanya Ibu kita Kartini, dialah yang memapakan perempuan, paham? Jadi sekarang kan zamannya udah beda. Emang masih ada perempuan yang mau dibudak-budak? Oh, berarti ajaran Islam sudah tidak berlaku sekarang kalau gitu. Berlaku, cuman kan itu. Loh, katanya zaman dulu beda. Loh, waktu baca dulu makanya istilah budak itu apa? Berarti ajaran Islam zaman sekarang sudah tidak berlaku ya. Makan daun ubi tumbuk, jadi Wak nggak ngerti. Tahu selera saya ubi tumbuk. Ya iyalah, Wak dari tadi pula nengok istri yang melayani suaminya juga salah. Masa iya istri nggak melayani suaminya? Jadi tugas kita tuh apa? Nggak melayani suaminya. Wak lah kalau dapat istri yang membangkang, melawan, cemana? Kalau suami yang melawan membangkang, bagaimana? Oh, kalau kerjanya bersinar terus. Wak itu suami yang membangkang karena kalau suami yang kerjanya main perempuan terus diapakan? Nah, kalau masalah yang nikah tadi yang boleh, memang di Islam kita dibolehkan poligami karena apa? Poligami itu dalam arti gini, pada sahabat zaman dulu Nabi Muhammad itu zaman dulu lagi berarti tidak berlaku sekarang. Itu istri yang dinikahin itu istri yang ditinggalkan sama suaminya janda itu tuh membantu ekonominya, paham? Makanya Wak belajar dulu agama, jangan asal memfitnah. Jadi maksudnya bagaimana? Ada kayak gitu, nggak ada. Sabar. Ini harusnya dia dulu sabar. Oh ya, saya diam biar perempuan yang layani dia. Ayo. Sabar. Saya takut saya ngomong ya. Gini, sabar ya. Jadi kalau Anda mengatakan itu yang dinikahi Baginda itu yang ditinggalkan suaminya, gimana dengan Zainab? Kasih Pak Ladu. Oke, Zainab. Bagaimana dengan Aisyah? Bagaimana dengan Aisyah? Masing-masing istri lah itu kan, masing-masing perempuan lah. Dia kan di poligami itu kan untuk ibadah tujuannya. Bayangkan poligami dikatakan ibadah guys. Laki-lakinya enak bilang ibadah. Astaga, Islam parah kalian ini. Jelaskan. Laki-lakinya yang enak kok dibilang ibadah. Jelaskan lah, memang itu ibadah makanya. Enak di laki-laki di perempuan tidak enak dibilang ibadah. Parah ini. Ini kebanyakan nonton film ini kucu-kucu tahi kurasa ya. Lari-lari di pohon. Makanya kita belajar dulu agama orang baru dipahami. Udah sekarang gini deh. Matius 11 ayat 5. Jangan lari. Matius 11 ayat 25 deh. Kok bisa diakui Tuhan? Jangan lari, ini banyak kaum hawa di sini, banyak perempuan. Sabar. Ini banyak para perempuan di sini yang butuh jawaban ini. Kok kenapa Islam sangat menghormati perempuan? Coba. Matius 11 ayat 25 dong, jelaskan. Jangan lari lah. Matius 11 ayat 25. Ini banyak para perempuan ini ingin belajar. Apakah benar Islam mengajarkan? Nggak perlu ajarkan. Coba. Kalau udah ngerti agama itu pasti dia tahu
Ini yang di bawah ini siapa tadi nih? Dia kayaknya ini ingin jadi membantah. orang mengadu domba. Emang kayak gini ya ajaran Bapak ya? Mengadu domba para orang, tujuannya melaga orang, menggiri opini orang. Kalau orang udah ngerti agama Islam, udah ngerti agama, itu pasti tahu tujuan poligami itu untuk apa. Iya, agar lebih mencintai suami, apa namanya? Allah dibandingkan suami. Budak-budak segala macam budak-budak. Paladu bukakan. Memang poligami itu memang perintah Allah. Benar. Istri wa iyalah. Bentar. Coba bukakan dulu di mana tuh Faslap? Yang kawin banyak. Iya, nikahilah 4. Emang ini perintah itu. Memang inilah indahnya Islam, memang berpoligami. Kami nggak mendebat perintah Allah. Memang perintah Allah itu memang kalian harus menikahi 4, 2, 3, 4. Kalau nggak mampu aja baru 1. Jangan jadi 4 itu Anissa 3 dan 4. Anissa 3 dan 4. Oh, Anissa 3 dan 4. Anissa 3 dan 4. Kami menghargai, ini memang ibadah kalian, ini memang ibadah. Iya, kalau mau nuruti perintah Allah kan ibadah, dapat pahala. Ini ibadah, memang diperintahkan 2, 3, 4. Kalau nggak mampu itu opsi kesekian itu baru 1 ya. Nah, silakan Paladu, Paslap. Nitip ya, mau nyikat WC dulu. Oke. Baik ya, jangan rusuh-rusuh ya Yuda ya, santai dong, jangan kejang-kejang. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nah, kan maka betul, seorang saja nikahin, paham Pak? Nikahilah seorang saja. Makanya dicerna dulu Pak. Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat jalim. Nih, gimana sih? Nggak sopan banget sih Quran dibacakan berisik. Firman. Yuda, kamu tuh nggak ngehargain Quranmu ya? Lagi dibacain kamu tuh kayak perempuan kurang uang belanja, nyerocos saja. Malu dong lihat ini. Kak Asma nggak kayak kau ini comelnya. Kak Galau nggak kayak kau. Kak Dita nggak kayak kau. Kok nggak ngelain perempuan? Aduh, santai dong. Di on off kan miku, santai ya. Makanya dibaca dulu, nikahilah 1, 2, 3 om perempuan atau nikahi seorang saja, paham? Jangan menggiring opini Kak. Kita tuh di agama diajarkan jangan menjelekkan, jangan melaga-laga orang. Ya, kalau masalah budak dari dulu itu jam perintahnya buat di budak-budak. 2, udah lah 2 aja lah ya. Atau 4. Tidak kayaknya wak ladu nih Bang, santai dong. Santai dong. Kamu tuh ngomong sendiri. Iya, harusnya kamu senang kalau ajaran kalian itu kami ajaran kepada mereka, bukan di sini. Udah wak ladu istrinya membangkang kurasa, jadi nggak pernah dilayani sama istri ya. Juga nih wak ladu. Nanti aku carikan istri yang nggak membangkang ya wak ladu. Iya, soalnya saya punya istri tidak mau jadi Islam. Wak ladu kayaknya emang kayak gitu pula. Aduh, Pak jangan ngatain nabi kamu dong yang mukul Aisyah. Coba Paslap kasih dulu. Kamu kalau ngomongin mukul-mukul, sabar. Aduh, nggak asik banget. Sabar. Kamu tuh mengingatkan Nabi tuh pernah mukul Aisyah. Nih, Nabi nih. 2-1-1-1. Nasai 20-10. Sorry. Di sana aja nggak boleh makan. 0-1-0. Silakan ketua. Oke. Matius 11 ayat 25 dong. Sejak kapan Tuhan Yesus Tuhan? Pembahasanmu nggak nyambung loh, lari dari apanya? Ya makanya Kak jangan menggiring opini orang lah, apalagi melaga-laga. Sahih menurut Muhammad Nasruddin Al-Albani. Pusing deh. Telah mengabarkan kepada kami Yusuf bin Sa'id. Dia berkata, Matius 11 ayat 25, telah memberitakan kepada kami Hajjal dari Ibnu Juraji. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah bahwasanya ia mendengar
Mencari istri. Muhammad bin Qais bin Mahramah berkata, aku mendengar Aisyah bercerita. Dia berkata, maukah ku ceritakan kepada kalian tentangku dan nabinya orang Islam yang setiap malam menggauliku? Kami menjawab, ya. Dia berkata, ketika malam hari yang menjadi giliranku, yang ketika itu beliau berada bersamaku, yakni nabinya orang Islam. Setelah pulang dari melaksanakan salat Isya, beliau lalu meletakkan kedua sendalnya di depan kaki beliau dan membentangkan ujung kainnya di atas kasurnya. Tidak lama kemudian beliau mengira bahwa aku telah tidur. Beliau memakai sandal dan mengambil sorbannya pelan-pelan, membuka pintu lalu keluar pelan-pelan. Aku segera memakai baju di kepalaku, memakai kerudung, memakai kain bawah. Lalu aku bergerak mengikuti jejak beliau hingga sampai ke Baki. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali dalam waktu yang sama. Wak, capek Wak, udahlah, kasihan tenaga. Lalu pulang. Maka aku pun pulang. Beliau cepat-cepat jalannya, dan aku pun cepat-cepat. Beliau berjalan setengah berlari. Lalu beliau sampai, dan aku pun sampai. Namun aku mendahului beliau. Lalu aku masuk. Tidak lama setelah aku berbaring, beliau masuk. Seraya berkata, aduh, apa yang terjadi padamu, wahai Aisyah? Nafasmu terengah-engah. Ia berkata, tidak. Beliau bersabda, sungguh engkau akan memberitahuku atau zat yang maha lembut, lebih maha mengetahui, yang akan memberitahukan kepadaku. Aku berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusannya, aku yang akan memberitahukan berita yang terjadi. Beliau bertanya, apakah kamu adalah orang yang berpakaian hitam yang kulihat di depanku? Aku menjawab, ya. Lantas nabinya orang Islam memukulku yang cukup menjadikanku kesakitan. Kemudian beliau bersabda, apakah kamu mengira bahwa Allah dan Rasulnya berbuat zalim kepadamu? Aku menjawab, bagaimanapun manusia, mana dia? Aduh, bagaimanapun manusia merahasiakannya, sungguh Allah mengetahuinya. Beliau bersabda, Jibril menemuiku ketika kamu melihatnya, dan ia tidak masuk menemuiku. Udah deh langsung. Sebab 11 ayat 25 deh langsung. Saat itu kamu melepaskan pakaianmu. Matius 11 ayat 25. Lalu ia memanggilku. Maka aku bersembunyi darimu. Gak paham soal. Aku kira kamu telah tidur. Kayaknya sudah sampai sini saja. Yang penting sudah kesakitan dia. Capek juga kita baca. Kamu ngomongnya lemes sekali. Iya. Udah tadi cukup sampai selesai ketua itu. Iya, itulah makanya capek juga ini bermain-main tindis-tindisin. Itu kenapa pas Aisan jawab suaranya lucu. Puji
Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan serta mengikuti bagaimana Agatha memberikan penjelasan-penjelasan serta jawaban-jawaban yang baik terhadap pertanyaan ateis maupun muslim. Kalau ditanya tentang pribadi Tuhan Yesus, tentang kemanusiaannya maupun ketuhanannya, tentulah dua hal ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan di dalam pribadi Tuhan Yesus. Hanya saja kita hanya bisa melihat dan juga menyaksikan yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah ketika dia berkata bahwa di dalam ataupun di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan yang kedua menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan itu adalah ketika dia melakukan mukjizat-mukjizat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Yang ketiga sebagai Tuhan dia juga telah menunjukkan bahwa ketika dia mati dia bangkit dari antara kematian. Dan kita juga dapat melihat bahwa di dalam sisi kemanusiaan Tuhan Yesus sebagai manusia dia juga merasakan yang namanya lapar dan dia makan. Dia juga sebagai manusia membutuhkan makanan. Selain itu ketika dia mengalami yang namanya siksaan, Tuhan Yesus juga merasakan yang namanya sakit. Dia juga bisa merasakan yang namanya sedih. Jadi di dalam pribadi Tuhan Yesus terletak sisi kemanusiaan dan juga sisi ketuhanannya. Sehingga melihat pribadi Tuhan Yesus kita melihat Tuhan Yesus yang sempurna, manusia yang sempurna. Karena itu teman-teman kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang dapat kita kenali oleh karena dia menyatakan dirinya di dalam penjelmaannya menjadi manusia sehingga kita tidak menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Sebaliknya kita menyembah Tuhan yang sudah memperkenalkan dirinya sehingga kita dapat mengenal dia secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.